Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran yang minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang najis. Anak-anak sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan tetap semangat untuk pembelajaran di hari ini. Yang hari ini kita akan bahas adalah tentang pembagian najis dan cara mensucikannya. Baik, kita akan mulai. Tahukah kalian, najis ini dibagi kepada berapa bagian? Atau kepada berapa kategori? Ya, betul. Najis dibagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau yang dikatakan dengan najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasito yang dikatakan juga dengan najis pertengahan atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughallazo atau yang dikatakan dengan najis berat. Nah, kita akan bahas dulu apa itu najis mukhafafah dan apa itu najis mutawasito, juga apa itu najis mughallazo. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan. Yang termasuk najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa, dan hanya minum ASI saja atau air susu ibu saja. Ini yang termasuk kepada najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis yang berada di tengah-tengah najis mukhafafah dan najis mughallazo. Yang termasuk najis mutawasito adalah darah, nanah, bangkai, lalu yang keluar dari kubul dan dubur, kotoran, dan yang lainnya. Itu yang termasuk kepada najis mutawasito. Perlu kamu tahu, maaf, najis mutawasito ini dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak atau terlihat. Ini yang dikatakan dengan najis ainiyah. Nah, yang termasuk najis ainiyah ini yang terlihat seperti kotoran hewan, darah, nanah. Nah, ini termasuk kepada najis mutawasito ainiyah. Dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat, tidak tampak dan tidak terlihat oleh kita. Seperti bekas kencing bayi, baik yang sudah kering ataupun yang masih basah. Ini yang termasuk kepada najis hukmiyah. Dan yang ketiga yaitu najis mughallazo atau najis berat. Najis mughallazo adalah najis yang diperberat. Yang termasuk najis ini adalah anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah semua yang ada hubungannya dengan anjing dan babi. Air liurnya, lalu bulunya, anak-anaknya ataupun yang lainnya, yang pasti yang ada hubungannya dengan anjing dan babi itu termasuk kepada najis mughallazo. Nah, apakah kalian tahu cara mensucikannya? Perlu tahu ya. Nah, makanya di sini akan Ibu jelaskan bagaimana cara mensucikan 3 najis tadi. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Cara mensucikan najis mukhafafah yaitu cukup dengan dipercikan air ke yang terkena najisnya sampai hilang wujud dan baunya. Misal si ibu sedang menggendong si adik. Si adik ini belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Dan hanya ASI saja atau air susu ibu saja. Ketika si adik ini pipis, kena baju si ibu, nah berarti si ibu cukup membersihkan baju si ibu itu dengan dipercikan kepada yang terkena pipisnya tersebut. Cukup dipercikan, lalu setelah dipercikan, baru bisa dibersihkan atau dilap dengan lap yang kering, yang suci. Nah, ini cara membersihkan najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasito.
Nih, kalau najis mutawasito, cara mensucikannya yang pertama buang dulu ain najisnya atau yang terlihat. Najis yang terlihatnya. Makanya tadi dalam pembagian najis mutawasito ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau yang ainiyah berarti yang terlihat. Jadi kalau misalnya terkena kotoran hewan, nah berarti si kotorannya dibuang dulu. Dibersihkan dulu. Baru setelah itu dibasuh dengan air mutlak atau air yang suci mensucikan. Dibasuh, dialiri airnya sampai betul-betul hilang wujud bau dan segala macamnya. Ini cara mensucikan najis mutawasito. Maaf nih, sebelum ke kesimpulan ada satu lagi, yaitu najis mughalladzah. Cara mensucikannya adalah dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan tanah. Cara mensucikannya, nah yang pasti satu dengan tanah dan yang 6-nya adalah dengan air. Bagaimana caranya itu boleh dilakukan, apakah mau tanah duluan atau air yang 6-nya, atau misalnya mau dihilangkan dulu si najisnya dengan 1 kali basuhan, lalu dengan tanah, lalu yang 5-nya dilakukan dengan air kembali. Itu boleh. Tanah yang bisa dipakai adalah tanah yang suci. Di mana kita mencari tanah yang suci? Misal di halaman kita misalnya ada tanah. Bukan tanah yang atas yang kita ambil, tapi tanah yang kita gali dulu. Nah, tanah yang di dalam itu yang bisa kita pakai untuk mensucikan najis mughalladzah. Nah, kesimpulan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, najis ini dibagi kepada 3 kategori. Najis mukhaffafah, najis mutawasito, najis mughalladzah. Atau najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Cara mensucikan najis mukhaffafah cukup dengan dipercikan kepada yang terkena najisnya saja, dihilangkan, dipercikan dengan air, nah, baru dilap dengan lap yang suci atau lap yang bersih. Yang kedua adalah najis mutawasito. Cara mensucikannya cukup dengan dialiri air saja. Kalau misalnya yang terlihat, berarti hilangkan dulu kotorannya, baru dialiri air sampai betul-betul si najisnya hilang. Lalu yang ketiganya yaitu najis mughalladzah. Cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya adalah dengan tanah. Tanah yang dipakai adalah tanah yang suci. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di hari ini bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.